Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilhul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fil ardi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afala nubashshirun nas qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardh wa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatal jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjarul anharul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan menegakkan salat, menunaikan puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memasukkannya ke dalam surga. Dia berjihad di jalan Allah atau dia duduk di rumahnya, rumah di mana dia dilahirkan di dalamnya. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami kabarkan ini kepada manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan yang disediakan untuk para mujahidin fi sabilillah. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, yaitu setingkat antara langit dan bumi. Maka jika kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling luas, paling utama, dan surga yang paling tinggi. Di mana aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atasnya itu ada arsy ar-Rahman. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, maka dia berhak untuk mendapatkan surga, baik dia jihad fisabilillah ataupun tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Untuk satu amalan yang paling tinggi yaitu jihad fisabilillah, Allah siapkan 100 tingkatan. Artinya setiap manusia derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat dan tempatnya juga bertingkat-tingkat.
sesuai dengan amalnya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh kami menghabarkan berita baik ini kepada manusia? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam surga itu bertingkat-tingkat, di antaranya 100 tingkatan untuk para mujahid fisabilillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Waqiah itu terbagi dua, ashabus shimal, ashabul yamin dan al-mukarrabun. Allah mengatakan wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal mukarrabun. Kalian nanti pada hari itu, pada hari kiamat terbagi menjadi 3 kelompok. 2 masuk surga, 1 kelompok masuk neraka. Kelompok yang masuk neraka namanya ashabus shimal, golongan kiri. Adapun kelompok yang masuk surga ashabul maimanah dan al-mukarrabun, golongan kanan, dan al-mukarrabun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun as-sabiqun, dia adalah kelompok yang terdepan, dia adalah kelompok yang paling mulia. Maka disebutkan di dalam surah An-Nazi'at, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan surah An-Nazi'at ya, di mana Allah mengatakan innal abrara lafi na'im al-mutaffifin, sesungguhnya orang-orang yang baik itu betul-betul dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melepaskan pandangan. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im, terlihat di wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari khamr yang bersih yang tidak memabukkan. Khitamuhu mis, jadi khamr yang masih disegel, segelnya itu dari bisik, dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka karena itulah orang-orang berlomba. Jemaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian Allah menyebutkan campurannya, kata Allah min tasnim, campuran khamar yang diminum oleh orang al-abrar min tasnim, dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang muqarrabun. Jadi orang-orang abrar diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan campuran tasnim saja. Dikasih campuran tasnim, tapi al-muqarrabun yang diminum adalah tasnim itu sendiri. Artinya di dalam surga orang itu bertingkat-tingkat kedudukannya, bertingkat-tingkat tempatnya, dan makanan minuman yang disuguhkan juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itu jamaah sekalian, nanti di akhirat bukan saja orang kafir yang menyesal dengan perbuatan mereka, bukan saja para pendosa yang menyesal dengan perbuatan mereka, tetapi orang soleh juga menyesal. Allah mengatakan
yauma yanzurul mar'u ma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada hari kiamat itu orang semua ingat dengan apa yang dia lakukan. Lalu mengatakan ya laitani yaqul. Allah juga mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu dia mengatakan wahai sekiranya aku dulu ketika di dunia aku melakukan amal ini, amalan ini. Jadi kata para ulama yang menyesal pada hari itu bukan cuma orang-orang kafir tapi orang soleh. Kenapa dia tidak memperbanyak amal soleh ketika di dunia? Jadi setelah dia melihat saudara-saudaranya mendapatkan kedudukan dan tempat yang paling tinggi, dia menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya dulu aku di dunia mengerjakan ini dan itu. Kenapa aku hanya melakukan ini dan itu? Sehingga aku tidak mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang mukmin al-mukarrabun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi penyesalan itu tidak berarti anna lahu dzikra. Suatu penyesalan yang tidak berarti. Maka kalau mau menyesal, menyesallah hari ini, menyesallah sebelum kita meninggal. Mari kita berlomba sebagaimana Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tetapi ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa surga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Kalau meminta, mintalah Jannatul Firdaus. Meskipun amalan kita itu tidak akan sampai kepada Jannatul Firdaus, tapi dengan doa kita boleh jadi, dengan kesungguhan kita, dengan keikhlasan kita, kita bisa mendapati kedudukan tempat tinggi di sisi Allah di Jannatul Firdaus. Bahkan bisa saja kita orang-orang melakukan amal soleh dengan niat yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia menempati derajat para mujahidin, para syuhada. Seorang sahabat yang bernama Harithah, anaknya Ummu Rubaini, dia meninggal di perang Uhud, terkena panah nyasar. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku jika Haris asabal khair, dia mendapatkan kebaikan, ahtasibtu wasadartu, aku akan mengharap kepada Allah pahala dan saya akan bersabar. Wa illam, dan jika tidak, wa illa asabal khair, atau kama qala, kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, dia tidak masuk surga, ijtahadtu bid-du'a, saya akan bersungguh-sungguh berdoa untuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kira surga itu cuma satu? Surga innaha jinanun fil jannah. Surga itu banyak, bertingkat-tingkat surga itu. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, yaitu seperti tingkatan bumi dan langit. Sesungguhnya anakmu Ashabul Firdausil A'la telah mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi, Rabwatul Jannah, wa afdaluha wa awsatuha wa afdalaha. Paling mulia, paling luas dan paling tinggi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk terus menambah amal saleh kita, semangat untuk berjuang membela al-haq, membela dinul Islam,
sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menyesal tetapi kita puas dengan apa yang kita lakukan sekarang ini atau apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.